wabarakatuh. Hai, halo Sobat Saka. Selamat datang di podcast Osaka OSIS SMK Kesehatan Purworejo episode pertama. Bersama saya Nur Safamatul Walidaini, teman-teman bisa panggil saya Safa. Jadi teman-teman, podcast ini adalah serangkaian dari program kerjanya OSIS yang dimana nanti ini akan berlanjut ke generasi berikutnya dan pastinya berlanjut ke episode selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi, pembahasan podcast kali ini sangat menarik ya, karena ini meliputi sekolah dan juga siswa-siswi tentunya, yaitu tema organisasi. Berbicara tentang organisasi, di SMK Kesehatan Purworejo memiliki 4 organisasi. Yang pertama ada OSIS, Pramuka, PMR, dan juga Rohis. Nah, kebetulan bintang tamu kita ini dari salah satu organisasi itu, yaitu dari organisasi Pramuka atau biasa dikenal dengan Prasaka. Berbicara tentang Pramuka, pasti nggak kalah asing ya sama namanya petualang, dasa dharma, dan kebersamaannya, dan tak lupa pula dengan ilmu-ilmunya, kedisiplinnya, dan lain sebagainya. Kalian penasaran nggak gimana sih Pramuka di SMK Kesehatan Purworejo? Nah, untuk itu langsung dijawab langsung sama pemimpin-pemimpinnya, yaitu ada Pradana dari Prasaka yaitu Irham Dwi Saputra, dan juga Pradani dari Prasaka yaitu Kafinah Jessica. Halo. Hai. Apa kabar? Baik. Baik ya. Boleh kenalan dulu ke teman-teman podcast, namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan saya Kafinah Jessica dari Pradani SMK Kesehatan Purworejo, kepengurusan tahun 2024-2025. Dan saya Irham Dwi Saputra sebagai Pradana SMK Kesehatan Purworejo masa bakti 2024-2025. Wah, keren ya. Gimana nih rasanya jadi Pradana dan juga Pradani? Tentunya senang, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang besar buat saya. Kalau dari Pradaninya gimana? Ya, tentunya juga menjadi sebuah kebanggaan dari kita, mulai dari payah kita dan membuahkan hasil sebagai seorang Pradana dan Pradani SMK Kesehatan Purworejo yang harus mengemban tugas sedemikian rupa dan wah, seperti itu ya. Jadi kan kalian ini Pradana dan Pradani nih. Jadinya kan pemimpin ya bagi anggota-anggotanya. Kalau boleh tahu, di anggota Pramuka tuh divisinya ada apa aja sih, dan juga tugasnya itu apa saja? Jadi di Prasaka ada 10 divisi, bisa disebutkan? Di Prasaka sendiri ada beberapa divisi, antara lain pemangku adat, Pradana Pradani, Litep, Kiatope, Pelpram, Tekpram, Kerani, Juru Uang, dan juga Humas. Sudah pada tahu ya pastinya. Kalau nomor gudegnya SMK Kesehatan, Untuk gudeg SMK Kesehatan Purworejo itu 11.00.00.107/108. oke ya. Sebelumnya nih, program kerja yang sudah berjalan itu apa? Jadi selama seminggu itu kita diadakan rapat mingguan untuk mempersiapkan pramuka pada hari Jumat, lalu Mengkoordinasi anggota-anggota pramuka seperti kelas 10 untuk membantu memeriahkan kegiatan pramuka tersebut. Jadi ini pramuka ini khusus hanya untuk kelas 10 ya, bukan? iya. Lanjut ya, menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah ya. Apalagi kalian itu Pradana dan Pradani yang dimana kalian itu harus mengkoordinasi anggota-anggotanya agar sesuai sama tujuan yang kita mau gitu ya. Nah, kalian sebagai pemimpin tuh bagaimana sih cara mengkoordinasi atau cara agar kekeluargaannya tetap terjaga itu seperti apa? Contohnya seperti saat rapat mingguan itu kan Ya. kita jadi banyak komunikasi. Lalu di Prasaka ada kesepakatan konsekuensi jika anggotanya tidak disiplin. Kalau misalnya nih, kan setiap anggota itu ada yang pasif dan juga aktif. Yang pasif itu yang susah untuk diatur ya, tapi kalau yang aktif ya yang selalu siap siaga. Nah, kalian ini kan sebagai pemimpin ya di organisasi pramuka tersebut, bagaimana sih kalian harus
melakukan apa agar yang pasif itu bisa jadi aktif? Tentu saja, pertamanya mengingatkan atau menegur mereka, tetapi jika masih seperti itu bisa dilakukan konseling untuk untuk mengetahui penyebab kenapa mereka masih tidak aktif. Oke ya, dari pertanyaan tersebut, pengalaman apa sih yang tidak terlupakan dari awal sampai sekarang ini masih teringat-ingat? Pengalaman yang baik-baik aja ya, yang menurut kalian versi Pradana dan juga Pradani, itu apa sih? Tentunya seperti saat pendaftaran JDA, lalu saat perkemahan alih golongan kemarin, dan posisi kita saat itu jadi JDA juga. Bisa diceritakan sedikit nggak pengalaman yang masih teringat nggak sekarang itu seperti apa? Gambarannya seperti apa? Untuk pengalaman sendiri, kita pada saat menjadi CDA calon Dewan Ramadan, kita mendapatkan beberapa pengalaman yang sangat menyenangkan dan pasti teringat, apalagi pada saat kita melakukan seleksi dengan anggota-anggota yang lain dan kegiatan yang mungkin tes fisik, mental, dan lain-lain. Karena yang diketahui ya, kalau misalnya tes kayak gitu kan nggak semua lolos gitu ya. Jadi kan kalian bangga sama diri kalian sendiri, perjuangan kalian tuh nggak sia-sia, dan pada akhirnya kalian tiba-tiba banget ya bisa jadi Pradana dan Pradani. Kan kita belum tahu ya tadinya. Senang kan pasti ya? Iya, senang. Kan kalian ini tugasnya khusus di kelas 10 ya? Awal mulanya kalian bertugas tuh kayak gimana sih? Kan baru pertama nih, aduh harus melatih adik-adik yang dimana adik-adik itu kan belum kenal kita banget gitu. Jadi kalian tuh awal mulanya apakah dengan perkenalan, dengan mengenali satu-satu atau setiap kelas, oh anak ini kelas ini kayak gini atau gimana? Untuk awalnya pada saat pertemuan awal itu ya pastinya kita juga grogi. Pada saat itu juga kita masih didampingi bersama Dewan Kehormatan, apalagi dan seiringnya berjalannya waktu kita bisa beradaptasi kepada anak-anak, kita bisa memahami apa saja kurangnya, bagaimana kinerja kita dan bagaimana harus membimbing mereka. Kalian ini kan kepengurusan 2024-2025 yang nantinya akan purna ya, dan akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya atau Pradana-Pradani tahun berikutnya ya. Nah, harapan kalian untuk kedepannya pramuka itu seperti apa? Tentunya semoga lebih baik dari sebelum-sebelumnya, lalu bisa lebih memeriahkan kegiatan pramuka. Kalau dari Pradanya gimana? Ya, tentunya semoga lebih baik lagi, dapat memeriahkan kegiatan pramuka lebih menarik, lebih berkembang, dan semoga Pradana-Pradani setelah kita dapat mengemban tugas lagi dengan sangat-sangat baik dan merangkul anggotanya supaya ikut memeriahkan kegiatan pramuka tersebut. Seperti itu ya. Dilanjut ya, program kerja kedepannya yang belum kalian laksanakan apa sih? Di uji SKU, lalu kemah Bantara, dan pembukaan pendaftaran JDA. Jadi itu acaranya cukup besar ya. Dilanjut ya. Harapan kalian apa sih dari sekolah untuk pramuka ya, khususnya yang belum tercapai atau belum ada? Tentunya seperti ruangan khusus untuk pramuka ya, kayak seperti yang organisasi yang lain, OSIS, PMR, dan PROHIS itu sudah ada. Ya. Jadi yang diinginkan adalah ruangan pramuka ya. Pastinya kan buat perlengkapan pramuka juga, biar nanti tidak tergeletak di mana-mana. Intinya kalau misalnya kita lagi butuh kan bisa, oh ini tempatnya di sini, jadi nggak hilang-hilang juga ya. Bagus ya, ini dia keren-keren banget Pradana dan Pradani SMK Kesehatan Purworejo atau biasa dikenal dengan Prasaka, dengan program-program kerjanya yang sudah terlaksana dan juga yang belum juga semangat, semoga sukses selalu. Mungkin ini sebelum ditutup juga ya, dari Pradana dan Pradani ada kata-kata atau motivasi dulu buat teman-teman podcast. 1 atau 2 kata juga diperbolehkan. Ya, tetap semangat, jangan menyerah, dan
Jangan takut mengikuti kegiatan pramuka. Salam pramuka. Wah, itu dia tadi ya pengalamannya Pradana Pradani sebagai pemimpin ya di organisasi kepramukaan. Buat teman-teman nanti jangan takut, jangan ragu untuk ikut ya, apalagi organisasi-organisasi contohnya seperti pramuka yang katanya pramuka itu tegas, keras, padahal itu tuh untuk diri kita sendiri, ada ilmunya tersendiri. Terima kasih ya sebelumnya sudah mau datang di podcast ini, sudah mau meluangkan waktunya dan juga berbagi cerita pengalaman kepada teman-teman podcast di sana. Ya, itu dia tadi topik pembicaraan mengenai organisasi. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video podcast ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali, saya Nur Safa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.